Pak, balik lagi Pak. Jadi berapa besar ini Pak? Lahannya? Kurang lebih di sini sudah 100-an ya, tapi yang ditanam masih sedikit. Bisa aja sih Bapak. Iya. Pak, sekarang nanya deh, kenapa udah 100-an hektar loh ya teman-teman ya, bukan itu loh, satuannya bukan yang lain, hektar loh mainnya di sini. Kenapa durian? Terus kenapa di Jasinga Pak? Hah? Kita kembali ke tempat semula. Yes. Dah. Teman-teman, kembali bersama dengan kami dari channel Manggalo Farm. Tadi saya habis main-main ya pakai TV milik Pak Avandi di sini. Kita lagi di kebun Pondok Awe di Jasinga juga, tetangga dengan kebun kita. Ikutin terus perbincangan kali ini. Mungkin durasinya akan panjang teman-teman ya, tetapi jangan di skip karena dari setiap perbincangan saya dan Pak Avandi nanti pasti ada ilmu yang didapat. Beliau saat ini memiliki kebun yang cukup besar dan sangat besar ya kalau bagi ukuran saya ya di Jasinga. Jadi pasti beliau akan memberikan sharing-sharing yang bermanfaat bagi kita para petani pemula. Ikutin terus teman-teman. Jadi teman-teman, ini Pak Avandi dengan Pak Yosua ini pernah sama-sama di berbarengan di sekolah yang sama ya. Tapi mungkin tahunnya berbeda. Tahunnya berbeda. Iya. Lulus duluan. Pak Avandi lulus duluan. Karena nggak hobi sekolah ya. Sama-sama di SMA Katolik Cendrawasih ya dulu ya. Kita sebutin aja ini jadi alumninya biar pada tahu nih. Nah teman-teman, kita dari Manggalo Farm lagi ada di kebunnya Pak Avandi Wijaya, namanya Pondok Awe. Semua orang udah tahu lah Pak. Enggak juga lah. Banyak kalau udah tahu lah. Berapa banyak orang jarang-jarang udah kita expose. Jarang-jarang ya. Jadi Awe ini Avandi Wijaya atau apa Awe ini? Awe ini sebenarnya Argo Wisata. Oh, itu harapan Bapak ya, gitu. Jadi setelah kan dulu kita bikin Pondok Argo Wisata. Setelah saya berjalan, saya melihat nih, waduh, udah mulai buah semua nih. Makanya kita kasih brand yang betul-betul sudah di hak paten. Iya, patenkan. Saya patenkan. Sementara berjalan 1 tahun kan paten itu mungkin jalan 2 tahun keluar. Itu kita bikin paten durian Awe. Oke. Gitu. Jadi agrowisata sebenarnya. Jadi agrowisata ini nanti apa nih mau dibuat di sini nih? Segede apa nih Pak sekarang? Nanti ada Bapak floating market, ada floating market. Floating market kayak di Thailand apa semua. Tempat gitu makan apa ya kedepannya tergantung kepengnya Bu. Ini jadi pekebun mati nih. Mati kayaknya berdiri. Bapak nggak berseri kayaknya. Enggak Bu. Aduh. Ada juga serinya masih ada serinya Bu. Sorry teman-teman ya, jadi ini alurnya pokoknya apa aja ikutin aja teman-teman ya. Apa adanya ya. Apa adanya ya. Ini Malaysia punya nih. Iya. Kayak makan ikan Pak. Iya. Kayak makanan ikan. Iya. Iya. Kan model dihancurin gitu ya. Jadi ini bakteri. Tabur aja nih. Tabur aja nanti bakterinya. Dia kena ini RF dulu. Nanti dia kena hidup ini bakteri. Setelah jatuh ke tanah. Oh, langsung praktek bosnya. Bener? Bener? Iya. Bener ya. Jadi dia kalau posisinya kalau apa namanya? Kena tanah? Kalau dia bukan kimia full, dia bentuknya memang beda tuh. Iya, iya, iya. Begitu. Jadi begini aja, nggak ditutup lagi sama tanah? Ada ditutup, ada enggak. Oh. Kalau saya kan suka ekstra pupuk. Jadi kadang saya tutup, kadang saya hambur supaya apa? Hambur sebagai. Ya pemikiran saya, kalau kita di luar tajuk, kita nggak tabur, nanti kondisi tanah sebelah sini bagus. Sebelah sana enggak. Dalam enggak. Jadi apa salahnya kita ratain semua. Ya, dalam kasih sedikit lah ya. Ya. Sedikit gitu ya. Oke. Sebagian kimia, ada sebagian organik. Bapak penganut begitu kan? Ya. Menurut Bapak Menurut saya organik 100% itu bullshit. Oke. Kimia 100% Itu juga nggak bagus. nggak baik. Nah, Jadi kenapa kita lari ke pupuk Malaysia? Karena pupuk Malaysia itu sudah dia atur organiknya berapa, kimianya berapa, gitu.
Jadi udah terima jadi ya? Terima jadi. Ya, cuma harganya juga yang nggak tanggung-tanggung. Tapi mungkin, enggak, Pak Tani sekarang saja 600 lebih. Pupuk sekarang semua Kan rata-rata gara-gara perang itu kali Pak, Iya, perang Rusia sama Ukraina, apalah itu. Glokon harga terakhir 700.000. Nah, pupuk Malaysia saya lebih murah. Bukan karena saya pegang pupuk Malaysia. Pak, ini masuk semua ke channel YouTube, Iya. nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Enggak ini apa-apa. aja ya. Enggak apa-apa. Saya repot ngeditnya. Saya berharap di Indonesia kayak teman-teman dari pupuk yang kerja pupuk ya, kayak yang pernah ke Pondok Awe Bangka, Pak siapa namanya yang pegang Mutiara, Pak Catur. Saya sangat mendukung semuanya. Pupuk Pak Catur itu bagus, tapi tolong bisa kita tambah kembangkan apa yang ada di Malaysia itu ada di Indonesia. Karena kita sudah menanamnya duren nih, bukan jagung lagi, bukan padi lagi. Kita dukung food. Ngapain kita harus ekspor? Ya harus ekspor ya, enggak impor nih. Oh, impor. Ya, kenapa kita harus impor? Kalau Bos Catur bisa handle bikin pabrik produksi keluarnya begitu, kita dukung. Gitu. Karena yang kita cari nggak ada, makanya kita pergi keluar. susah. Dan saya pernah Malaysia itu paling anti gini. Di saat berbuah jangan coba-coba masukkan pupuk kimia. Oh, itu prinsipnya Malaysia ya. Prinsip saya juga begitu. Oh. Masuk kimia setengah matang lah, warna pucat lah, Oke. rasa hambar lah, percuma. Oke. Ah, Jadi pupuklah sebelum itu secara teratur. Iya. Penuhin makro mikronya secara teratur. Iya. Kayak anak aja Ya, ya. begitu. Kita sudah tes kan, Mas? Saya punya diam-diam saya punya kebun umur 10 tahun. Cianjur. Ada. Tapi gimana indikasinya Pak? Maksudnya gini, tadi kan bilangnya sebelum pembuahan. Kalau udah berbuah, jangan pernah dikasih pupuk kimia. Ya. Jadi sebelum itulah kalau mau kasih pupuk tuh artinya gini loh. Sebelum itu pupuk teratur, penuhi Ya. makro mikronya teratur. Ya. Pohon sehat pasti dia buah. Ya. Gitu kan konsepnya begitu. Gitu konsepnya ya. Tapi di sini ada konsep dipaksakan berbuah nggak Pak? Enggak. Itu namanya paklo kan? Bapak nggak pernah. Bapak saya sudah pernah tes yang paklo itu. Jadi selama nutrisi mikro makro dari pohon tersebut cukup, dia makannya cukup ya kayak anak aja ya, jadi pinter, dia kuat, Iya. dia tidak gampang Iya. kena sakit. Iya, benar. Pada saat waktunya dia bereproduksi ya dia bereproduksi, dia Iya. buah Iya. gitu kan. Iya. Itu yang Bapak anut Iya. ya. Ya. Dan itu saya berani berdebat sama orang. Pak, di sekarang ini saya tanya deh, sejak kapan Bapak gunakan pupuk Malaysia? Sejak kebun ini berdiri atau baru? Oh enggak, baru enggak lama. Karena saya pelajari terus nih, kita di Indonesia bukan nggak ada. Cuma kalau kita mau pakai di Indonesia punya, terlalu banyak jenis, akhirnya kita pusing, Bu. Ada, semua ada. Pupuk Indonesia ada, tapi kita beli ini. Pupuk A, pupuk B, pupuk C, pupuk D. Akhirnya kita bingung, sedangkan SDM kita 5 pupuk aja dia stres. Gimana kalau mau dicampur pupuk, Bu? Jadi kalau bisa yang udah Kalau yang udah langsung itu, nah tinggal dipakai. satu pohon 1 kilo misal, Ya. udah. Oh, 1 pohon 1 kilo, dia Ya. juga ngapalinnya Iya. gampang ya Pak, gitu ya. Karena semua profesional di. Karena kalau sudah standar pohon gede, susah. Ini hari dia 50. Besok lupa. Lupa, kasih berapa ya kemarin ya Pak? Lupa Pak. 1,5 sendok ya Pak? 1 sendok, mati. Padahal kita udah skala Iya. skala bukan main-main lagi loh ini. Mas Lukman dikasih kepercayaan segini. Beban banget ya sebenarnya. Ya Saya kan? selalu bilang sama dia, di durian awe ini, saya tidak mencari orang pinter. Saya mencari orang yang mau belajar. Begitu juga waktu awal saya lihat YouTube Manggola itu, Mangalo, Pak, Mangalo, Manggola, Pak. Aduh. Mangalo itu kan saya langsung telepon, Bu, cari. Bapak Karena- kalau yang WhatsApp saya Iya, karena apa? itu bukan WhatsApp Pak Yusuf, WhatsApp saya, Oh, Pak. saya stres lihatnya, Bu. Oh, gitu ya. Ke A pakai A, Iya. lihat B pakai B, Iya, C. Waduh, ini ndak lama, ndak serumit begini. Oh iya. Karena kalau ibu sampai drop, hilang lagi satu petani. Enggak lah, saya kan deket sama Bapak. Iya kan, kan begitu.
Begitu. Iya. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita pergi ke beberapa itu sebenarnya mau tahu persepsi dia gimana? Iya. Ya, pernah saya bilang sama Lukman, banyak orang bisa cari kita karena orang sudah lihat. Ya, hasilnya. Ya. Sekarang kalau ini kering, kutuan, apa semua, ada nggak yang mau datang? Ada. Tapi dengan sekarang, Lukman mau panggil siapapun nempel semua. Tapi kilat loh bener daun. Gitu loh. Kilau loh. Saya belum bisa menjamin kilau. untuk pembuahan saya berhasil. Iya. Tapi kalau untuk gedein pohon, untuk suburin pohon, So far so good. saya udah jalanin semua. Jalanin. Dari pohon saya dongkel, sisa rantingnya pun kering, saya bikin jadi bagus begini. Oh. Jadi sudah bisa lah. Iya. Pak, balik lagi Pak. Jadi berapa besar ini Pak? Nih. Kurang lebih di sini sudah 100-an ya, tapi yang ditanam masih sedikit. Bisa aja sih Bapak. Iya. Pak, sekarang nanya deh, kenapa udah 100-an hektar loh ya teman-teman ya, bukan itu loh, satuannya bukan yang lain, hektar loh mainnya di sini. Kenapa durian? Terus kenapa di Jasinga Pak? Saya bersyukur sekali dapat di Jasinga ya. Karena saya udah keliling kemana-mana. apa tuh, kemana-mananya kemana? Ke Bogor, ke Jawa. Bogor yang artinya yang agak Ya. yang ini ya. Gunung Salak. Oh, Gunung ya. Salak. Kita ke daerah apa man? Kebun kita yang satu. Cianjur. Ternyata Jasinga untuk durian ini sudah terbukti, Bu. Apa based on apa Bapak bilang? Nah, dia begini, dia Ini Mas Lukman. curah hujan bagus untuk kesuburan. Hmm. Tapi ngebalas tingkat panasnya matahari Bagus juga. bagus. Ya emang panas sih di sini. Jadi saya ada di Cianjur dengan Pak Joko tuh. Lebih adem ya? Jadi dia adem, matahari itu nggak maksimal. Jadi hasil buah itu nggak maksimal. Menurut Bapak begitu ya? Nah, karena buah ini kan butuh air, durian ini butuh air, butuh panas. Kalau dia air banyak, panas nggak ada, selesai. Jadi menurut Bapak cocok sekali di Jasinga? Cocok. Ya, teman-teman yang punya Iya. kebun di Jasinga, Coba lihat pohon saya 3 tahun berjalan nih, belum 3 tahun nih. nanti kita sorot ya lebih jauh ya teman-teman. Bulan Nanti kita 9 3 tahun nih sudah kayak gini kayaknya. Berarti Pak, kami kan bertetangga dengan Jadi gini teman-teman ya, gini ya. Kalau kebun dari jalan ya. Kalau kita dari arah Serpong, kebun Pak Awe itu ke kanan, kebun saya ke kiri. Cuma bedanya ada, kebun saya imut-imut, kebun bapaknya besar sekali. Enggak juga. Nanti Manggolo Farm kita bikin top. Kecil nggak berarti nggak sukses loh. 100 pohon kali 50 butir, 50 juta. Kali 100 pohon. Wah. Nah, itu mungkin menjawab pertanyaan saya pertama tadi, Pak. Kenapa durian? Emang Bapak pencinta durian, saking cintanya, saking gilanya? Iya, saya pencinta durian. Oh. Saya makan durian kemana-mana. Oke. Bahkan saya hampir beli Bentong. Saya hampir beli kebun di Bentong 3 tahun lalu sebelum buka Bentong ini. tuh di Babel ya? Malaysia. Oh, Malaysia. Ya. Maaf, saya salah. Oke. Eh, Oke. Mau beli kebun di Malaysia gitu. Iya. Terus? Cuma direktur saya waktu itu ngomong sama saya, Pak, Bapak 1 tahun berapa kali sih ke sini? Nah, lebih baik janganlah, Pak. Mending Ya yang udah. Bapak dekat ya gitu ya. Ya, Terus mulai survei dapatlah di Jasinga. ya. Oke, tapi dari segala jenis buah yang lain yang ekonominya apa ya, ada economic scale-nya lah begitu Pak. Bapak memang durian ya? Memang berdasarkan hobi gitu ya? Berdasarkan hobi. Terus ada hitungannya nggak? Bapak kan pengusaha Pak, biasanya Jadi- pengusaha tuh hitungannya Jadi begini, kalau menurut saya, ya. banyak kebun kan yang macam-macam buahnya. Saya juga ada sih, kayak kelapa, pandan. Tapi saya nggak fokus untuk kita makan-makan, minum-minum aja. Ya, oke, betul. Posisi kalau mau berkebun, harus fokus. Monokultur berarti Iya. jatuhnya Pak ya? Durian apa kita mau durian, apa kita mau alpukat, apa kita mau kelapa. Semua duitnya ada, Bu. Kasih perbandingan dong Pak, yang lisan aja yang gampang dicerna. Durian kayak mana, alpukat kayak mana, apa kayak mana, sehingga Bapak memilih durian gitu. Oh, saya memilih durian karena saya hobi durian juga. Jadi lebih kepada hobi. Ya. Oke, pertama. Sekarang Terus? kalau bicara dari segi bisnis, semua ada, Bu. Semua ada duitnya. Alpukat ada duitnya. Betul. Tapi kita bikin yang benar-benar alpukat semua. Alpukat semua. Jangan yang tumpang-tumpang ya. Ya, tumpang-tumpang itu pusing, Bu.
Gitu loh. Kelapa pandan ini saya sudah coba di kita punya kebun di Jebus. Ini kelapa pandan ini yang kayak untuk ngasilin Rasa pandan? rasa koko pandan Iya. untuk sirup. Oh bukan. Gitu, bukan? Dia airnya Rasanya? rasa pandan. Oh airnya. Malah di sini nih Saya kira untuk ngambil flavornya doang gitu enggak? enggak. Malah di sini nih dia enggak maksimal. Oh. Yang di Jebus itu sudah berbuah. Nah, bayangin kalau kita bisa tanam ribuan pohon kelapa pandan dengan satu biji sekarang di supermarket kelapa Thailand itu 60.000. Ini bayangin berapa duitnya. Oh, Kelapa ini enggak musim loh, enggak tunggu buah loh. Pupuk bagus, Terus? perawatan bagus, terus dia berbuah. Berapa duitnya? Kalau mau dipikir. ya. Teman-teman nanti siapa tahu ada yang tertarik kan Ya, bisa aja ya penonton kita tertarik kan jadi ya. memang kita harus fokus. Fokus. Jadi jangan nanti nutrisi lari kiri, lari Lari kanan. kanan. Bayangkan ini sudah 2,5 tahun masih begini besarnya. Harusnya Kenapa? udah nggak gini, harusnya nggak gini. Harusnya udah berbuah, Bu. Oh. Karena kita biarin. Ini waktu nggak itu atau memang nutrisi di sini nggak cocok untuk dia bukan? Nggak. Maksudnya suhunya lah, apalah kelembabannya lah, Nggak. apalah tuh kadang-kadang ilmunya pada tinggi-tinggi banget nih saya jadi. enggak dijamah. Oh. Enggak dijamah. Emang nggak kepegang lah ya kita Ya, fokus dulu ke kan dia. ini ada 100 biji ya. Ya, Mas ya. Cuma 3 yang sisa ya. Nggak ada ilmu tinggi di durian. Nggak ada Gitu ya, loh, Pak? ya. Hah? Nggak ada ilmu tinggi di durian. Jadi apa? Tangan yang dingin itu ya? Ya, zaman dulu saya main sarang burung walet, Bu. Sampai sekarang kan saya masih main sarang burung walet. Oh. Semua orang bilang, oh ini Bisnisnya. jagonya. Suara burung beli yang 90 juta, 100 juta, bohong semua. Itu semua dari pengalaman dan mau mencoba. Tangan dong ya, Pak ya. Pengalaman dan mau mencoba. Saya sekarang, Bu, ya puji Tuhan, kalau bangun rumah burung, tutup mata pasti berhasil. Bangunin saya dong. Saya kalau bangun rumah burung, begitu Burung bangun datang gitu ya? pasti datang. Pasti ya? Ah. Oh ya? Iya. Saya kalau ke daerah, oh itu yang pemain-pemain burung, semua undang makan, undang apa saya. Nah, orang selalu bilang begini, wah Pak Fandi, Pondok Awe nggak bisa dilawan. Soalnya dia dongkelan. Dia dengar satu pihak. Tahu nggak dongkelan yang kita datang? 2 meter, saya bicara 2 meter lah, jangan bilang 175. Dengan batangnya itu kayak stand motor dulu ya. Iya. Ya, batang stand motor. Ya. Begitu ditanam seminggu Rontok habis semua. daunnya. Ya. Jadi kalau orang bicara saya tanam dongkelan, zaman dulu orang tua saya Pak Anton bilang kita kejar tayang apa, tapi yang mengalami perjalanan nggak ada bedanya, Bu. Ini bisa besar begini 3 tahun berjalan karena pupuknya nggak pernah berhenti. Pupuknya ya. Jadi pas waktu ini berapa tahun ini umurnya nih? 3 tahun tanam ini. Bulan 9 3 tahun. Ya, tangan saya nggak nyampe lagi. 2022 3 tahun. Iya. 2022 bulan 9 ini 3 tahun. Berarti 21 20 Saya 9 di berarti Bangka, di Pangkal Pinang, Pondok KW Pangkal Pinang, belum kelihatan pohonnya, Bu. Oh, jadi ada juga di Dia sana. duluan tanam. Oh. Partner saya dia duluan tanam, belum kelihatan pohonnya. Sini keren banget loh. Jadi saya mati-matian, pokoknya biarlah saya susah-susah dahulu. Saya tanya anak-anak, ya, gitu loh. Ya kita sama-sama, kita SOP harus dijalanin. Ini berat, Bu, nggak main-main, Bu. Dengan ribuan pohon satu kali, bukan beli 1 liter, pakai begini, 1 kali semprot hari Sabtu berapa liter? Kalau 8 jenis 1 kali 1 liter aja 8 liter. Pak, jadi total yang udah ditanam, saya nggak peduli umurnya, pokoknya total udah ditanam. Angkanya secara 2000-an lah. 2000 batang pohon ya. 2600 batang. 2600. Ya, masih nanam terus. Masih terus tanam. Bibitnya dari segala penjuru dunia. Mas Lukman. Masih ada bibit di Mas Lukman. Masih ada bibit di Mas. Saya lihat kemarin. Terus saya bilang gini, Mas Lukman bagi dong yang itu punya bos. Kata dia jangan, Bu, gitu. Sedikit aja. Gitu, nggak berani dia. Kata dia bilang itu entres dari Bangka. Betul ya, Pak? Iya. Jadi posisi dulu SOP daun saya. Ini handphone saya nih. Wah, kalah. Seperti sama handphone. Kenapa? Mas Lukman ini kok sudah kayak adik saya, Pak. Rahmat sudah kayak adik saya.
saya dengan mereka di luar media yang orang lihat enak bagus, ini kita ribut terus nih. Tapi ribut untuk baik, karena apa? Kita sudah sepakat nih untuk bikin sukses kebun. Iya. Dia kata Pak saya gini, Bu, Pak Awe maunya gini iya. gitu. Jadi biasa dia mau saya ngerem. Berat, Bu. Iyalah. Untuk saya sebagai owner, sebagai kakak dia, mau lihat dia berhasil, saya nggak pikir kalau kebun saya bisa panggil orang Malaysia. Oke. Gitu loh. Saya sudah terjun uang begini banyak. Udah terlanjur ya Pak Kadung ya? Saya selalu pikir, Lukman, kau waktunya sukses. Iya. Jangan terus bibit terus itu aja. Orang yang nikmati, dia yang bikin bibit, orang yang jual ratusan ribu. Dia jualnya modal aja Pak, yang penting bisa makan. Waduh, mati. Jadi jangan gitu ya, nanti kalau ditanya beli bibit dari Mas Lukman berapa, kasih harga bagus. Jadi kita selalu sharing. Ya. Coba kok pendapat begini. Nanti kalau emosi kita reda dulu, lost kontak, nanti baru bilang kira-kira begini bener nggak ya? Kayak suami istri ya Pak ya, ngambek ya kalau berantem ya Pak, biarin seminggu jangan ngomong dulu ya daripada pecah perang dunia ketiga. Semua untuk kebaikan. Iya. Begitu. Semua untuk kebaikan. Pak, jadi kalau boleh tanya, ini kan udah mau 3 tahun nih. Selama 3 tahun ini udah berapa kali SOP-nya berubah Pak? Enggak, saya jarang ubah SOP. Jarang, nggak pernah. Oh, jadi sejak awal berdiri udah langsung pakai SOP. SOP siapa yang Bapak pakai? Saya bikin sendiri di Malaysia. Saya belajar di Malaysia. Teman saya di Malaysia punya pekebun puluhan tahun semua. Jadi Bapak belajar, Bapak riset dulu. Iya. Dia orang sistemnya gimana. Nah. Bapak itu nggak tuh? Nggak ada hitung-hitung kalau. Nggak terlalu hitung-hitung Bapak. Jadi misalnya saya tanya, Pak, kira-kira kan banyak yang suka begitu Pak hitungannya. Jadi misalnya 1 pohon ini berapa sih biaya perawatannya sampai nanti dia menghasilkan? Kemudian hasilnya berbanding sekian, ada nggak kayak gitu Pak? Yang gampang aja, yang gampang dicerna karena kita nggak ngotret. Oh enggak, saya nggak ada hitung-hitungan. Nggak ada hitung-hitungan. Saya serahkan ke Tuhan nanti bagaimana hasilnya. Ya, karena harga tanah ini sendiri sudah naik ya Pak ya. Itu saja dulu investasi kita gitu ya. Dan di ilmu durian satu lagi saya mau jelaskan, mumpung saya ada di sini. Ada Lukman, ada ini. Ini Mas Lukman, ini Mas Rahmat ya. Ini adik-adik saya semua yang sama-sama. Mereka yang pegang teman-teman ya. Kita sama-sama merintis di sini. Kita sama-sama belajar. Ya. Nah, saya tanya sekarang. Pohon ini persis manusia. Saya mau tanya, kalau manusia kena penyakit jantung, apakah dia cuma minum obat jantung? Enggak sih. Kenapa begitu manusia divonis jantung buntu, obatnya itu 12 biji sampai 8 jenis. Dia harus dicek nanti apa tekanan darahnya lah, tidak boleh hipertensi, obat kolesterol, vitamin D, terus swab pengencer darah, begitu ya. Sama dengan pohon. Oke. Jadi kadang itu filosofinya gitu ya Pak? Kenapa? Ini filosofi yang saya ambil dari Malaysia. Malaysia dia sudah korbankan dari hasil itu 50%. Oke. Jadi hitungannya gitu ya? Saya hasil nih 100 juta, 50 juta gue buang. Tapi hasilnya memuaskan. Gitu loh. Itu partner Bapak, bukan partner, itu teman Bapak di Malaysia ketika mempunyai kebun durian, mereka berprinsipnya seperti itu. Jadi kita kalau nggak berprinsip itu, sudah Pak, kan sudah dikasih ini, kan sudah dikasih itu, nggak akan cukup. Oh, jadi case by case. Ya kita harus belajar. Ini kurang apa? Ini kurang apa? Memang ribet sih. Pak Awe sendiri kan sebenarnya pengusaha basicnya. Jadi kalau Bapak sebut Bapak belajar durian, berapa tahun Pak Bapak belajar durian? Saya bolak-balik. Saya bolak-balik Malaysia karena saya hobi benar-benar makan durian. Jadi Bapak belajar tuh vegetatifnya lah, generatifnya lah nanti. Bapak pelajari? Saya kemarin ke Medan bulan lalu. Saya makan durian ucok, saya ketemu Pak Ucok. Saya beli durian di Pak Ucok sampai Pak Ucoknya pulang. Bos, sudah bos, nanti yang lain nggak kebagian. Iya, Bapak makan benar. Semua. Kalau nonton ini mungkin Pak Ucok, hai. Di-share nanti ya Pak ya, di-share linknya ke Pak Ucok. Sampai Pak Ucok bilang, saya pulang dulu Pak, saya capek, susah pilihan. Rasanya Pak Pandi. Gitu. Jadi, memang kita mau hasil yang bagus. Dan memang sudah terbukti dari panen yang ada di Jasinga ini, baik Oci maupun MK-nya sangat memuaskan lah. Oke, jadi Bapak fokus 2 durian itu ya? MK sama Oci? Oci. 2 aja? Bawor enggak? Nggak ada bawor? Ada. Oh, ada, hanya iseng-iseng berhadiah aja? Jadi dulu kita beli 1 truk free, 2 biji, 3 biji, tanam.
Oke. Kalau kayak apa Pak yang lokal ya super tembaga kah, namlung kah, apakah gitu? STJF nanti kita akan tetap tanam. Ada ya? Karena kita kan bergaulnya sama orang teman-teman di Bangka. Ya. Jadi otomatis kita haruslah. Harus ya. Berarti kalau Dan 2.600 memang STJF itu kalau bisa sempurna itu Malaysia kalal. apa sih Pak STJF tuh? Super tembaga jingkung. Oh. Enak daripada Oji. Sekarang Oh, dikasih kata nama ini ya. Klamanot. Apa Klomonot ya? Kalamunot Itu begini buahnya. Itu lokal kita? lokal gitu. Buahnya kayak gini. Bangka? Buahnya kayak gini, Bu. Gede dong. Buahnya kayak gini. Oh, ya? Nanti Kenyang makan satu aja, Bu. Ada pohonnya sini? enggak. Baru mau tanam? Oh, berarti 3 tahun lagi saya kesini makan itu ya? Iya. Gratis ya Pak? Titis yang di Mas Lukman yang gitu. Itu lagi jangan-jangan. Iya, punya bapak buat tanam sini. Wah, datang lagi nanti kita ke sana. Tiap datang angkut ya? Gila itu kita. Kalau 2.600 pohon, berarti kasarnya 26 hektar ya Pak yang ketanam ya? Kasarnya gitu ya ngitungnya ya? Susah sih infrastrukturnya. Nggak bisa kita plek-plek ngomong Iya, gitu ya? iya. Ya, oke Pak. Tapi yang di depan itu tadi yang pertama ya? Iya. Wah ini, Tapi saya kagum sekali dengan daunnya besar-besar sekali. iya. Jadi saya di sini pohon yang sakit dulu saya cabut buat ganti. Sekarang enggak lagi. Mau belajar ya gimana? Anak-anak nungguin? harus belajar. Gitu loh. Oke. Karena apa? Kita sudah lebih banyak pohon yang bagus daripada yang jelek kan? Yang iya. Wah. Gimana? Oh berarti yang sini belum dong Pak? Belum. Sorot ya? Nanti dari Ini belum. depan lagi tuh. Masuk ke sana. Masih belakang, masih jauh nih. Iya. Tenaga kerja sudah 22 orang masih belum teratasi. Ya iyalah Pak, orang Bapak segede gini kebunnya. Tuh gunungnya cakep banget tuh. Jadi kalau potensi pohon udah berbuah gimana Pak Afandi? Ada hitungannya nggak Pak? Kalau dia sudah berbuah seperti yang kita mau, saya sudah punya market ekspor Cina sendiri. Oh, Ya. udah ada ya, yang mau nampung udah ada ya. Banyak. Buahnya belum ada, yang nampung udah ada gitu ya. Jadi kita ekspor nanti ke Cina sendiri semua. Karena secara data Cina portion pembelian duriannya agak gede juga ya Pak. Kalau saya ingat-ingat ngobrol sama Pak Hilal Hamdi, besar ya mereka ya. Cina semuanya sih. Semua ya. Semua ya bukan hanya durian. Dia kalau ada sesuatu yang dia sudah konsumsi, selesailah kita untuk melayani. Satu provinsi aja kita layani udah selesai, Bu. Iya ya. Itu duit semua tuh ya Pak ya. Iya, kayak Fujian. Kita nggak usah jual ke lain-lain, Fujian aja kita tangani. Nggak ke Uber kita juga sebenarnya Nggak kali Uber. ya, nggak ke Uber ya Pak ya. Nggak. Dan memang yang saya lihat itu kayak di TikTok apa-apa gitu ya. Apa? Di mana? Itu juga orang belah durian yang dari Cina itu. Iya. Gitu, Pak. Iya kan? Tapi itu bohong-bohong itu durian dari Malaysia. Iya. Dia tanam aja. Iya. Ini loh saya bilang dipangkas-pangkas nggak apa-apa supaya matahari Nih, kena. ayah boleh suara. Jadi ini masih lahan Pak Awe yang belum ter ini ya Pak, Iya. Sampai terolah belakang, lah. sampai ke jalan raya depan, Awas ya belakang ada mat ya, itu ada lumpur. sampai ke aspal. Wah ini teman-teman yang mau cross country boleh di sini. Mau olahraga. Mau olahraga. Ini kayak gini kan? Ini kurang apa? sehat lah ya. Kurang matahari. Ya, kurang sehat ya karena coba sorot sana ya. Ah. Bambunya ngalangin gitu kan Pak. Ya. Pagi doang ini kenanya dari sana. Dari sono kan. Tapi kalau udah siang dia ke ini. Iya. Terus saja ya, Pak ya. Ya, terubus aja. Tapi yang di sebelah sana itu daunnya yang kayak besar-besar itu. Saya selalu tanya Lukman, kunci pohon durian nggak bisa kita bilang kan terubus, Pak. Nggak bisa ya Pak. Dia sudah buktikan kata-kata saya. Coba Mas Lukman yang ceritain apa yang dimaksud sama Pak Bos. Kadang-kadang bahasanya. Maksudnya gimana? Nah, coba ulang Kan Pak. gini, selalu kan dulu kita pada prinsip Yang pohon penting itu terubus. sehat, yang penting terubus. Tapi enggak selamanya. Dia Jadi yang terubus, sehat betul-betul sehat itu adalah yang pernah kejadian kita itu loh, kutu putih. Nah, Oh, itu. oh itu terubus sehat, nggak bisa. Memang harus dibasmi kumannya supaya benar-benar ya
tumbuh dengan sempurna ya. Tumbuh dengan sempurna. Iya. Jadi kita ke Iya, apa nih, Pak? ada Daerah villa mana nih? nanti nih. Ini villa saya ini. Oh nanti maksudnya villa artinya bapak dan keluarga tinggal di situ atau nanti boleh orang lain nginep juga sewa? Teman-teman dekat aja ini karena view-nya di sini. Makin Oh. bagus. Nah view-nya di sini. Jadi nanti Di sini tengah-tengah. oh nanti Pak Awe akan bangun villa di sini teman-teman. Ya. Ini kan kemarin dikasih mangga. Oh Nah, tapi ini tanam juga loh. Lingkar ke belakang masih saya punya, sampai ke depan jalan sampai saya punya. Ini kita sudah mulai buka tuh. Itu ya. Ya. Jadi ini dibagi berapa fase nih Pak? Ada mungkin Bapak ada fase pertama, fase kedua kagak ada Nanti begitu. 10 mungkin. Tapi so far sudah berapa fase nih? 3 ya. Oh. 3 fase. Oke. Terus maksud saya, Bapak tadi kan bilang agrowisata, berarti apakah akan ada dibangun rumah-rumah kecil, orang bisa rencana akan ke depan begitu ya? Jadi kalau sudah berbuah, sudah menghasilkan, Iya. duitnya nanti kita pakai investasi di sini. Oke, jadi kayak bolehlah bangun beberapa rumah atau Ya, villa-villa ya? mancing tempat, orang camp, anak sekolah, Iya. apa semua kan? Artinya mereka boleh datang ke sini, nunggu jatuhan kah, Boleh mancing kah? Iya, boleh belajar. Iya. gitu. Saya malah punya niat dari kemarin itu mendidik anak-anak dari pesantren. Saya bilang, saya malah kalau benar-benar anak-anak pesantren itu bisa kita kembangkan, kita kasih dia bibit. Iya. Karena menurut saya setelah saya berikan bibit, 5 tahun kemudian dia orang udah nggak bakal susah. Nggak pusing uangnya soal uang ya. Walaupun satu orang umpama 5 pohon. Ya. Jadi dia orang bisa kuliah sendiri dengan hasil itu. Ya. Bisa naik haji dengan hasil itu. Ya. Begitu. Sudah itu kan ahli bibit kan ada Bu di saya sini. Gitu. Ahli sambung kan? Ya, jadi beramal jangan terus dengan pengusaha. Sekali-sekali kita beramal dengan anak-anak di pesantren. Iya. Itu yang paling penting. Iya. Supaya berkah juga. Tapi dari sini daunnya berkilau loh. Ya. Aduh. Betul nggak? Yang baru ini kecil-kecil kan, baru kan? Boleh sorot gitu ya. Daunnya berkilau ya. Saya lihat sepintas aja. Saya juga nggak jago-jago banget, malah masih amatir ya. Amatir terus lah. Ini lahan kita belakang ini belum buka ini Bu, semua itu. Iyalah Pak. Duh, saya ngeliatnya juga. Sejauh Mata memandang. Rahmat sudah menyerah katanya. Baru buka lagi saya belakang itu. Depan belum buka loh. Belakang duluan. Iya. Tuh. Itu jalan kan saya sudah bentuk sampai ke belakang itu. Sampai muter ke jalan raya. Oh. Sampai muter Ayo ke bisa jalan sorot, raya. kasih main zoomnya. Itunya, jalannya. Sudah itu kita kan sudah mulai tanam. Mobil udah bisa jalan ke situ. Bu. Petani mitra tanaman padi. Gimana Pak? Ulangin Pak, maaf Pak. Saya kasih penduduk-penduduk tanam padi di sini. Oh di lahan Bapak Ya, ini. supaya kan yang di bawah ini kan Sawah ya. Ah. Udah jalan? Udah panen terus mereka. Ya karena memang mereka intinya Bapak membeli tanah mereka kembali, tapi Ya. mereka olah lagi Ya. gitu ya. Ya, Kita ya, juga ya. dapat view yang bagus. Iya, nanti jadi sawah ya, indah ya. Wah, Pak Awe mah benar. Ibu. Nggak gampang ya. Naik turun kayak gini. Ini apa Pak? Ini itu loh apa? Belimbing. Oh, Akarnya tumbuh ke atas, iseng-iseng iya. supaya ada buah dimakan. Iya. Ayo coba kita agak turun sini, enak banget loh ngelihatnya nih. Apalagi nanti kalau udah tertata ya Pak. Tanggung, udah daerah sini. Ini banyak buah karena villa nanti. Oh iya. Sudah mulai nanam. Sudah mulai nanam ya Pak? Buah dulu dari sekarang lengkeng Iya. buat kita konsumsi. Ya tapi beberapa ada yang sakit juga ya sebenarnya ya. Enggak Atau enggak sakit itu atau apa itu? Mulai tidak terjamah Bu. baru mulai pulih sih keterubus. Jadi ini wilayah ini Tidak terjamah ya. tidak terjamah. Jadi bulan lalu saya datang baru saya ngomelin. Oh, kena damprat. Gitu. Nah, baru mulai bergerak tuh. Karena apa? Kena damprat bos. Ah? Dia lebih suka yang gede dulu. Sayang soalnya kalau yang ini kan.
Ya kalau yang gede kenapa kan juga kitanya ini ya. Mau buat juga kan. Iya. Nggak bisa, harus bagi-bagi waktu. Ini yang depan sini pun belum dijamah kita. Bentar, ini jangan-jangan pipanya baru dipasang juga atau sudah Oh, sudah lama? udah lama, Kalau pipa udah lama ya. Jadi yang disebut belum dijamah itu apa? Pemupukannya. Oh, tapi kalau penyiraman udah pakai semua udah sistem ya, Pak? Udah. Apa tuh? Otomatis nyala, otomatis berhenti, Ya, buka tutup keran. tapi masih manual. Manual. Karena katanya ada juga yang udah pakai watch atau timer. Nggak bisa, kita Hah? tenaga listriknya nggak mungkin capai. Oh, nggak bisa Sudah ya? itu dia mau pakai 3.000 pohon, Bu. Satu kali nyala nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ya. 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 Jadi manual lah ya. Ya, Jadi kita ini. sudah pelajari kok. Oke. Jadi gini, dia kan di sini kan banyak binatang, Bu. Hah? Banyak kumbang. Ya, apa makan semuanya. daun toh. Sedangkan daerah sini Semprot nggak nih? Kesemprot nggak nih? semprot, tapi baru mulai semua. Oh iya, maksudnya sebelum. Makanya nggak maksimal. Jadi sebelum Bapak. Kayak gini nih kan. Dia biar terubus. Kalau dia dimakan, dia nggak akan dia stop. Oh. Dia stop, Bu. Iya. Nggak akan subur kayak. Iya. Di tempat saya yang saya cerita itu, Dia Mas. semprot pagi nih. Tapi malam tetap datang kan? Iya. Tapi nggak sampai mati sih pohon. Mat, potongin. Tapi yang punya kita disemprot pakai apa itu? BSF apa rupa saya orang kampung ini bilangnya pelet. Tapi dia red stop apa? Tapi nanti kalau sudah besar ya, sudah ya 1.000 aja deh, Bu. Pasti stres. Kemarau nanti ini bagus Ih. lagi. AW bang, bilangnya 1.000. Saya punya 50 aja pening. Ini nanti panennya lagi kita pusing. Oh panen, kenapa Pak pusing Pak? Jangan pusing Pak. Kalau Iya. panen saya datang Pak. Iya. Ini panennya kita pusing nanti ini. Gue datang bawa truk ke sini ya. Bawa truk ya, gitu ya. Pak, tapi kalau Bapak udah bilang ekspor, emang berarti niru teknologi Malaysia dong Pak? Kalau ngomong ekspor Pak, kan nggak Iya. bisa lama-lama durennya Pak. Iya. Gitu ya. Nanti kita nitrogen juga. Nitrogen kan, berarti kan kontainer disemprot nitrogen beku gitu ya Pak? Ya, pesawat juga, Bu. Pesawat ya, iya. Ini belakang baru buka. Ini skala industri bener ini. Gimana nih? Dia lahan yang kebuka doang. Oh, yang tahu blueprintnya tetap Pak Bosnya ya. Dia yang kebuka doang. Pak, sebenarnya itu kan Bapak bikin trap-trap. Bapak bikin trap sengaja kan untuk keindahan kan, estetika kan Pak. Iya. Tapi kan unsur haranya pasti sebenarnya agak terganggu itu seperti itu. Enggak sih. Enggak. Makanya memang awal keganggu. Aha. Karena kan unsur hara yang ada kita semua. Ya kasarnya Tapi, kan. tapi nanti ke depannya kan Kita injek lagi gitu. kita injek lagi masuk. Yang penting keindahan dulu ya. Iya. Estetika dulu dapat toh, bertrap-trap itu lahan kan. Dia nggak maksimal. Kenapa Tapi tuh Pak? Apa yang maksimal nih? Nggak maksimal karena lambat pemupukan atau Iya. lambat disemprot. Iya. Dia baru mau berkembang nih. Datang hama makan. Sakit lagi. Kayak gini ya. Heeh. Gini. Apalagi musim hujan kejar-kejaran. Kejar-kejaran ya, benar ya Mas ya? Curah hujannya juga tinggi sekali sini kan. Pagi nyemprot, siang kena hujan. Oh, apa ke bawah lagi ya, biar dikata pakai perekat juga kayaknya nggak terlalu ya Mas ya? Nggak terlalu ini ngefek gitu. Itu perekat yang mahal yang bagus itu. Aduh, memang kalau mahal tuh semuanya bagus ya Pak. Tapi ini cakep lah. Iya. Ini, Cane. jadi bawah itu cane. Cane. Ntar bertengkar lagi. Ini dulu dalam, sekarang udah dangkal tuh. Nanti mau alat berat lagi sampai ke ujung. Danau ya? Iya. Pak, jadi ini danau buatan Bapak nih? Iya. Bukan danau awal dari alam, bukan ya? Bukan. Buatan kita. Buatan ya? Nggak bisa turun di sana itu ya. Hah? Di sini, Pak, di sini. itu danau ceritanya apa? Konsepnya? Konsepnya floating market. Oh, nanti itu kayak apong gitu lah ya kalau disentul ya. Aduh, takut saya ini. Nih nanti teman-teman
tinggi. Floating marketnya di sini. Sana panjang, pahalanya panjang. Nanti ini mau di dam saya pernah rubuh di sini. Jadi saya bikin skap 3, dam cuma 1. Yang lain pakai tanah merah, jebol di atas, air kayak air bah turun, jebol semua itu di bawah. Ini belum sampai ke anu loh. Ini dikasih ikan, Pak? Ada ikannya. Sempat tanam ikan ya, taruh ikannya? Ada Nila. Dipancingin orang tiap hari. Sudah dibentuk jalannya semua ini. Tinggal nanti kalau sudah nanti satu kali lagi kita pakai doser bentuk lagi ke belakang. Terus pengerasan. Iya. Pak, duitnya nggak kira-kira ini. Makanya nggak dilanjutin. Gile. Tunggu berbuah dulu ya Pak ya. Iya. Ayo coba kita ke depan sana lagi. Nih teman-teman, ikutin aja, sabar ya, karena ini kayak Pak Awe lagi inspeksi kebun buat marah-marahin Mas Lukman sama Mas Rahmat. Tapi kita sorot. Ini baru 25% yang kita jalanin nih. Jadi ini namanya owner marahin petugas lapangan tapi dijadiin vlog gitu ya. Aduh. Terus saya selalu ngoceh demi kebaikan mereka. Jangan sampai di tengah jalan mereka berjuang bertahun-tahun nggak ada hasil. Ya. Jadi kesimpulannya kalau targetnya Pak Awe tuh ekspor berarti ya Pak ya? Iya. Tapi berarti Bapak gunakan SOP Malaysia, pupuk juga beberapa dari sana gitu ya Pak ya? Tapi kalau menurut saya selain itu semua memang tangan orang yang urus ya Pak. Setuju nggak Pak dengan itu Pak? Tangan orang urus itu memang beda banget loh. Saya bilang kan Tuhan Sudah atur ya Pak. masing-masing. Iya. Saya modal nekat aja Bu nanamnya ini. Alah, masa ada modal Iya. nekat sampai segitu Pak? Iya, Serius? iya benar. Nggak banyak pikir, nggak banyak hitung nanam. Tanam aja ya? Iya. Jadi kebetulan ada tanah saya di Makassar saya jual, ada di Oh, invest lagi di sini. Iya, kalau enggak kita setengah mati nih. Sebenarnya kalau jarak nggak jauh-jauh ya Pak ya Bapak ya? Oh enggak, karena saya dulu salah. Saya 10-10, tengah saya kasih 1. Ya 5 dong jadinya. Enggak, yang di tengah itu 7 meter. Sengaja kayak gitu. Ini apa lagi nih? Ini kerjaan anak-anak bikin kolam log. Iya, ini bentuknya love loh ya. Buat selfie. Anak-anak atau Bapak yang suruh? Iya. Kalau anak-anak gimana datengin batunya? Untuk ini ya, untuk foto apa Instagramable apa sih seorang anak-anak sekarang tuh ngomongnya? Untuk ditaruh di Instagram lah pokoknya. Terus ya ini ya. Ini kemarin jebol nih, makanya Ini yang Bapak bilang jebol. Oke. dahan. Sini ayah. Kenapa saya selalu kasih pendapat potong aja 2 meter dari bawah. Jangan disayang-sayang. Karena 2 meter aja masih kena tanah, Bu. Ya karena Bapak bikin trap ya. Iya. Nih. Iya. Nanti kita potong terus itu, Bu. Sekaligus tambah stres. Iya. Jadi lihat pohon-pohon di Awe itu bawah semua gundul ya. Iya. Padahal turun lagi nih. Jadi Nanti potong lagi. Potong lagi. hanya 2 meter kali. Iya. Kalau Bapak potong dari sekarang, Stres. nanti Bapak nikmati hasilnya dari sekarang. Oh. Gitu loh. Nanti jangan besar sudah makan pupuk banyak, buang. Sudah itu baru dipotong. dipotong. Lukman. Iya. Kemarin. Ini nih. Potong lagi nih, bawah. Yo, praktek. Mana yang mau dipotong? Potong atuh Mas Lukman biar ada actionnya sedikit nih. Oh, Rahmat ya Mas Rahmat ya. Biar dia lari naik lagi kan, nggak terlalu berat. Ya. Betul teh, iya betul. Jadi orang kadang-kadang dengan dahan dari bawah salah apa
Salah kaprah karena dia belum levelnya belum sampai ke pohon yang dia sudah tanam udah gede. Ternyata kalau sudah gede, sudah tanam, sudah alami jalanin, nggak ada gunanya bawa itu semua. Jadi bener nih yang dipotongin Mas Rahmat ini Ya, bener nih. Bener. Udah lulus berarti dia memotong Oh, udah Mas? ini. Hah? Udah ya lulus ya? S3. Dia nggak lulus, nanti kita yang potong dia gitu. Enggak, kadang-kadang saya aja nggak tahu mana yang mau dipotong, mana sih mau dipotong apa sih gitu. Nggak ngerti. Kiraan sih Bu. Apa ya, feeling ya. Yang menurut kita ini kurang bagus atau menghalangi sinar matahari masuk. Oh. Pak W, boleh nanti dulu nggak ceritain ini pemupukannya dulu deh, boleh nggak? Tapi jangan sambil jalan engap. Hah? Pemupukan rutinnya kayak mana? Kita mau tanya dari vegetatifnya tuh. Dari Kalau vegetatif lah dulu sedikit, pemupukan coba tanya Lukman saja. Oh, nanti aja ya dia Ya, sesinya mungkin ya. dia yang lebih aktif. Kadang-kadang dia nggak laku. Iya, tapi saya jagain terus. Saya jagain. Ada. Lukman, gini. Ya, dia diam-diam. Eksperimen yang lain saya tahu. Ya, Oh, saya Bapak kasih tahu? kesempatan. Oh, itu kesempatan. Ya. Tapi kalau sudah kelewat dari jalur, Ya. Capek dia, capek. kartu kuning. Kartu kuning, capek dia dimarahin. Oke. Tapi eksperimen untuk tim kita di kebun boleh dong ya. Boleh. Karena boleh. memang dia yang pegang Boleh, kan. ya. Tapi kalau dilihat dari hasilnya seperti ini, kita lihat daunnya aja. Apalah sebutan ini ya. Ini saya masih marahin nih. Ini masih kena Saya nggak mau kena kepit sedikit pun. Walaupun Lukman selalu bilang ini alami, Pak. Kita berkebun harus gitu. Nggak boleh. ini ya. Kalau berusaha sudah kan. Mau saking ya ini harusnya. Saking. Jadi ini belum bagus nih Pak W. Belum. Apa yang kurang? Sudah kayak handphone. Mau benarnya daunnya. Ya kan sabar atuh Pak. Hah? Belum. Belum gemuk. Dulu mah. Padahal ini udah umur 3 tahun ya. Wah. Oh berarti yang di depan tadi yang oke ya, yang ini belum ya. Oh. Berarti masih puasa Bu pohonnya belum. Ya, pokoknya saya Belum buka puasa ini ya. ya saya masih pokoknya kepik no. Kutu putih No. nggak bisa ada, no. Nggak ada cerita. Sekarang mau kepik belum bisa kita hadapi yang sedikit pinggir ini. Iya. Yang datangnya malam itu. Jadi Pinggir tadi sebenarnya bisa, sebenarnya begini. Cuma kita harus atur orang. Jadi kita sudah semprot nih ya. Ada belum sistem mesin ketemu. Jadi kita ini ada satu orang yang betul-betul bawa tangki yang kecil doang. Hadapin itu terus. itu malam Pak datangnya. Malam itu dari sawah Iya. Saya sore nungguin kemarin juga penasaran, nggak ada. Itu malam besok Pak. udah boleh. Iya. Mungkin jam 9-an kayaknya. Jam 8-an gitu. Ya. Di tempat saya kan masih kecil ya, cuma sedikit pohonnya. Di Rubung juga, tapi katanya dari Ini sawah. kemarin Dan pohon manggis Semprot nih. rubuh tuh. Sayang banget tuh pohon saya. Ini yang patah nih. Iya. Dijatuhin pohon manggis tuh. Loh, kemarin waktu kami datang sebelumnya kan masih ada. Iya. Kemarin hanya apa ya? Patah. Yang lalu kalau iya kan? Iya. Oh gitu dari kemarin ditebang pohon mangisnya Pak. Iya. Padahal besar sekali loh kemarin itu. Iya. Ya, udah tinggi. Iya. Rata-rata gini. Korban pohon. Kalau kutu putih udah bisa handle. Sama aja dong insek. Alhamdulillah sih. Udah. Insektisida dong itu kan. Tapi nggak gampang juga. Kalau dia sudah lebar enggak, Bu? Resisten ya? Ganti, udah cari ya. Cari lagi ya. Ya. Karena saya pernah kendala di sana Oh Pak, itu dibikin kayak gitu buat apa? untuk fermentasi pupuk juga ke depan. Iya, sorot itu yang Jadi- masukin ke lubang itu. Bakar. Bakar di sana pengasapan. Nanti habis bakar itu jadi pupuk. Oh Bapak penganut sistem yang kayak begitu ya? Enggak, saya enggak menganut begitu. Cuma yang masuk di akal saya bikin. Oh. Kenapa? Karena saya beberapa lihat juga ada di YouTube beberapa seperti itu. Saya bikin ini sebenarnya kenapa masuk di akal saya. Sampah ini selalu berserakan. Anak-anak ini malas habis potong pruning, malas Oh, angkut. bukan malas. Nah. Mati deh. Ya, setengah mati juga. Akhirnya mending bikin gitu, lu masukin tuh. Ya, lu bakar dah. Gua bakar. Jadi pengasapan. Dia busuk jadi arang, bisa dipakai. Pakai lagi nanti. Iya. Jadi organik juga. Iya, Pak. iya.
Saya lagi berjuang sama Lukman nih, gimana bikin buahnya. Tapi so far udah berapa buah yang jatuh, Pak? Berapa biji? Nggak banyak. Kemarin cuma 6-7 biji ya. 6-7 biji ya. 6-7 biji. Tapi rasanya udah cocok. Jadi kemarin udah pada itu, tempatnya ya. kemarin itu mau dibuahin semua. Saya takut, saya bilang belum waktunya kayaknya. Jangan dulu. Ini pun SOP. Pokoknya dia mau berbuah berapa banyak pun, satu pohon maksimal 10. Lebih dari 10 buang. Ya. Kita cari rasa. Bukan dari banyak. Iya, kalau banyak nggak bisa dimakan percuma. 10 kalau kali 1000, Pak. 100.000, Pak. Pak, bentar. Tadi kan Bapak bilang Bapak baru akhir-akhir ini. Let's say 6 bulan lah ya pakai pupuk Malaysia, betul nggak? Boleh bilang begitu Ya. setahun? Jadi begini. Ada setahun nggak? Kenapa saya bilang ralat dulu? Kenapa baru akhir-akhir ini saya pakai pupuk Malaysia? Karena saya baru dapat. Saya udah telepon Malaysia. Saya sudah suruh Pak siapa itu dulu bikin izin impornya. Saya mau impor sendiri. Saya mau ke Malaysia beli sendiri. Kena COVID, nggak bisa masuk. 2 tahun ya. Nah kebetulan orang Malaysia itu importir di Medan. Dan sudah berdiri pabriknya, perizinan lagi bikin. Dia orang investasi 2T, Bu. Sebentar, jadi pabriknya sudah ada. Dia nih, iya. Jadi kita nggak impor. Dia tuh, dia bikin. Nah, nanti tahun depan itu dia bangun pabrik, sudah lokal. Sudah lokal Iya, dong. sudah lokal. Saya sudah ke Medan. Oke, jangan-jangan Bapak punya lagi. Enggak ada duitnya 2T, aduh. Aduh. Hah? Market Indonesia atau gimana? Jadi dia dulu itu pupuk ini kan berhasil di sawit, Pak. Oh, oke. Tapi di Malaysia Sawit? berhasilnya di durian. Oh, oke. Gitu loh. Jadi waktu saya dapat kabar ini pupuk, saya cari ownernya. Oh, di Malaysia. Iya, jadi sebelum saya cari ownernya, saya telepon dulu teman Malaysia. Dokter Chai. Dokter Chai, ini gimana nih? Pupuk. Wah, ini pupuk bagus, Wan. Kok bisa ada di Indonesia? Saya kejar lah. Sekarang pun kita mau beli, nggak ada barang. Iya. SNI-nya masih kosong. April semua baru masuk barang. Oh, jadi tapi akan rencana masuk. Masuk. Tapi Bapak dapat kemarin sedikit lah berarti Iya, ya. Small quantity lah ya. Iya. Berarti yang semua kuantitas itu langsung impor dari sana, Pak? Enggak. Sisa barang di Medan saya ambil. Oh. Pak, tapi oke, sebelum kita sampai ke pupuk Malaysia yang baru beberapa bulan Bapak pakai ini, berarti sebelumnya pakai pupuk apa nih? Bocorkan sedikit lah. Normal aja. Oh, kalau udah jawab normal aja tuh, otomatis dia pula. Takut begini, saya paling tidak suka menyembunyikan pupuk yang saya pakai. Cuma saya takut nih, ini kita dicecar orang semua, dibilang sok pintar, sok apa, itu loh. Oh gitu. Kalau saya secara pribadi datang, saya buka semua. Iya. Oh, iya. Gitu. Cuman takutnya di media sosial ya. salah ngomong lagi. Orang bilang, emang Pak Fandi baru tanam durian berapa lama sih? Soalnya kena lagi. Iya, bisa aja lagi. Ya man ya? Bang Alofam nanyanya, ya kan? Bisa nanyanya, bikin orang kejebak jawab aja. Lanjut, Lukman barangkali lanjut ya. Nanti aja di sana Pak, udah engap kita nih. Udah kurang minum ini, naik dulu kita. Ngadem. Nah, nantilah untuk teman-teman, nanti untuk detail mengenai pupuknya kita ngobrol sama Mas Lukman lah ya. Mungkin nggak akan sebut brand apa, tapi mungkin lebih kepada kandungannya apa sih harus dipenuhi di vegetatif atau di generatif ya. Teman-teman, videonya sudah nyaris 1 jam ya. Jadi nampaknya kita sudahi dulu video yang ini. Nanti kita akan upload lagi mengenai bincang-bincang kita di Kebun Awe, baik dengan Pak Afandi maupun dengan Mas Lukman. Terima kasih sudah mengikuti video kami kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.